Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Selamat dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidir rasul wa ila hadrati sayyidi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa nakhussu khususan ila hadrati Abu Ahmad Sayyid Dahlan wa Abu Muhammad Kamal Fauji Syifa wa ummina Khalifatuz Zahra wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah pengawasan rutin Selasa malam Rabu rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini bahasan kita menawi saking kitab Fathul Qorib Mujib Babus Siddiqi wan Nasihah, ya, termasuk bahasan nasihat kepada sesama umat Islam, mengingatkan kembali bahwasannya kurang lebih seminggu ke depan kita akan bertemu dengan nisfu Sya'ban, di mana pada nisfu Sya'ban, nisfu niku pertengahan. Dalam satu riwayat saking Imam Syafi'i dan kitab diterangkan ada 5 malam yang doa dipanjatkan di dalamnya tidak tertolak oleh Allah. Artinya pasti dikabulkan. Kita selaku hamba, kita selaku manusia, jelas kita punya banyak kepentingan, punya banyak hajat, napa niku hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, mari sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya. 5 malam yang tidak tertolak doa di dalamnya, yaitu malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam 1 Rejab, malam nisfu Sya'ban, dan malam Jumat. Ya, jadi ada yang hitungannya setahun sekali, niku malam 1 Syawal, malam 10 Dzulhijjah, malam 1 Rajab, dan malam 15 Sya'ban. Sedangkan yang berulang setiap pekan sekali malam Jumat. Ini tidak ditolak. Khusus berhubungan dengan malam tanggal 15, ya. Yang pertama, bahasan tentang Sya'ban. Sya'ban niki orang Arab mengatakan atau menyebut dengan bulan Sya'ban menurut Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Muhammad Maliki Mekah. Beliau mengatakan sumiya Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsirun. Disebut dengan Sya'ban karena
di dalam bulan ini yatasya'abu, bercabang atau terpancar, khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Orang Arab memahami bulan antara Rejab dan Ramadan itu dengan bulan kebaikan yang banyak. Makanya mereka menamakan bulan Sya'ban. Lajeng di bulan Sya'ban sendiri banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk mengingatkan kita semuanya selaku hambanya Allah akan pentingnya perhatian kita kepada bulan Sya'ban. Pada pertemuan yang lalu-lalu sudah kita singgung ucapan seorang ulama, barang siapa yang tidak menghiraukan datangnya bulan Rejab, menyia-nyiakan waktunya di bulan Sya'ban, maka sulit baginya mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan Gusti Allah niku mboten namung sekedar menurunkan, tapi ngerojok dengan kebaikan. Nggih. Mulai awal bulan kita singgung kalau ini, pokok jenengan mireng tahu kalau besok itu Ramadan, pengumuman saking pemerintah hilal terlihat seumpami, terus kita terawih. Saderenge terawih niku lho seneng, alhamdulillah sik ketemu Ramadan, mari kita terawih, meneh tak poso. Merasakan ngoten tok niku pun angsal, masih dereng terawih, dereng menjalankan ibadah yang khusus di bulan Ramadan. Puasa dan terawih itu yang membedakan dengan yang lain, seneng tok. Tapi bahasa ulama tadi, sulit dia mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan kalau dia tidak menghiraukan Rejab dan menyia-nyiakan Sya'ban. Katakan seumpami ada di antara kita yang kemarin tidak peduli dengan Rejab, tahu atau tidak tahu, maka ini kesempatan bagi kita, mumpung tasik Sya'ban, mboten terus Rejab gak direken, Sya'ban nggih gak direken, tapi ngoyo mados ten Ramadan. Lah kunci kali niku lho wis diilangno, wis ditinggalno, ya napa angsal niku wau. Makanya monggo saestu-estu kita memanfaatkan. Kita sekarang kalau ningali saking tanggal, kita baru di permulaan, misalnya kita tanggal 7 insya Allah, tasik tanggal 7 Sya'ban. Ya, makanya Allah tadi menentukan peristiwa-peristiwa besar di bulan Sya'ban. Antara lain faedahnya agar kita ingat, agar kita ingat kalau di bulan Sya'ban itu ada kebaikan-kebaikan di situ. Menawi peristiwa penting bagi umat Islam antara lain perintah siam, perintah poso. Biasanya pun napa lek ya apa ayate sube kula. Ya napa perintahnya? Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu, perintah itu turunnya di bulan Sya'ban. Perintah puasa Ramadan. Termasuk peristiwa lain seperti yang diterangkan oleh Abu Ya Sayyid Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Adalah peristiwa perpindahan arah kiblat yang asalnya kita sholat, umat Islam sholat menghadap Baitul Maqdis, lajeng dipindah menghadap Ka'bah. Ningali saking posisi dados
Baitul Maqdis dan Ka'bah niku wolak-walik. Kalau seumpama sekarang di sini seumpama ya. Jadi napa? Ka'bah arah mriko, Baitul Maqdis arah mriko. Lah ketika itu Kanjeng Nabi sedang sholat asar insya Allah. Di tengah-tengah sholat maka Allah menurunkan perubahan arah kiblat. Quran surat Al-Baqarah niku ya, fawalli wujuhakum syatrul masjidil haram, maka hadapkan wajahmu menuju Masjidil Haram, maksudnya Ka'bah. Akhirnya yang asalnya Rasulullah medepe mriko, Kanjeng Nabi apa? Putar balik. Kanjeng Nabi namung muter tok, sret malik ngoten. Lah makmume yok nopo? Syarat berjamaah, sholat jamaah itu bisa sah. Salah satu syaratnya ketika makmum berada di belakang imam. Karena Kanjeng Nabi wis malik, otomatis makmum berada di depannya imam. Kan ngoten. Tapi sahabat-sahabat pun paham carane. Mboten Kanjeng Nabi malik terus sahabat melok malik awak tok, mboten. Lek sahabat melok malik awak tok, Kanjeng Nabi mburi dhewe malian. Pinter. Langsung geser, sret, berjalan dua langkah menuju belakangnya Nabi, kemudian balik badan. Ngoten pun diajari carane, pun diajari Kanjeng Nabi. Ya, ngoten niku wau. Itu apa? Peristiwa perpindahan arah kiblat. Karena itu bahasan kita disuruh untuk mengisi bulan Sa'ban dengan kegiatan-kegiatan yang positif, paling tidak seperti yang dijelaskan oleh Abuya Said Maliki wau, yang perlu kita lakukan di bulan ini nomor 1 puasa. Nomor 1 puasa sunnah maupun puasa, kalau masih punya utang puasa wajib ya bahasanya yang wajib niku wau. Ngoten. Kalau puasa sunnahnya disebutaken dari hadis riwayat Imam Nasai saking Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Qala Sayyidina Usamah berkata kepada Sayyidina Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam aroka tasumu syahron minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Saya tidak melihat panjenengan berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Lek Ramadan mboten usah dibahas karena wajib kan ngoten. Nah, niki bahasan sing poso sunnah. Selain Ramadan kan ada bulan-bulan yang mulia yang kita disunnahkan puasa di situ, Rejab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niki mboten masuk bulan niku Kanjeng Nabi kok memperbanyak puasa. Nggih. Lek pertanyaan panjenengan seumpami bahasane di 4 bulan niku, 4 bulan haram, Rejab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kanjeng Nabi poso sunnahe paling kathah ten bulan nopo? Muharram. Puasa di bulan Muharram lebih banyak dibanding puasa di bulan-bulan yang lain, 3 yang lain. Tapi selain Ramadan, selain 4 bulan mulia, Kanjeng Nabi paling kathah puasa di bulan Sya'ban. Sayyidina Usamah tanglet. Dan pandangan Sayyidina Usamah bin Zaid ini bukan pandangan nopo nggih, saking validnya valid. Beliau hubungan dengan Rasulullah bukan hanya sekedar hubungan Rasul dan sahabatnya. Sayyidina Usamah niku anake Sayyidina Zaid bin Harithah.
Sayyidina Zaid bin Harithah niku anak angkati Kanjeng Nabi, kelasnya pun anak angkat. Sampai leten Al-Quran satu-satunya sahabat yang namanya ditulis ten Al-Quran disebutaken kali Gusti Allah niku namung Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Abu Bakar mboten disebutkan namanya, kata ganti idhuma fil ghor, ketika kedua orang itu berada di goa, maksudnya Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat lain juga seperti itu ya, ketika ada orang minta-minta ya, ceritanya Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Alinya namanya tidak disebut kali Gusti Allah, tapi Sayyidina Zaid disebut, anak angkatnya Rasulullah. Berarti Sayyidina Usamah niki napa anak dari anak angkat. Masih anak angkat Kanjeng Nabi mboten beda-bedaaken dengan anak kandung, sangat disayang anak angkatnya ya, sampai Sayyidina Zaid niku dijuluki hibbun Nabi, kesayangan Nabi. Sayyidina Usamah waktu lahir jadi beto mawon kali Kanjeng Nabi, sampai sahabat lain menyebut hibbun Nabi juga seperti bapaknya, hibbun Nabi bin hibbun Nabi niku Sayyidina Usamah, kesayangan Nabi, anake kesayangan Nabi. Bukti sayangnya yok nopo, yang sering kalau Kanjeng Nabi duduk di majelis di masjid nggih niku lek nopo kaki kanan mangku Sayyidina Hasan, kaki kiri mangku Sayyidina Usamah, mboten Hasan Husain. Lek sing sering malah Sayyidina Usamah karena umurannya sak pantaran. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Usamah niki sak pantaran. Ngaten nggih. Nggih nate Sayyidina Hasan Husain nate. Kadang-kadang Sayyidah Umamah niku cucu juga, cucu perempuan dari anak pertamanya Kanjeng Nabi. Yang jelas Sayyidina Usamah masa kecilnya itu juga sering digendongi kali Kanjeng Nabi, bahkan di dalam sholat, seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain digawa sholat nggih dibeto, saking sayangi Kanjeng Nabi. Berarti kalau beliau yang mengatakan saya tidak pernah melihat panjenengan ya Rasulullah memperbanyak puasa selain di bulan Sya'ban, niki coro info pun A1 niki, A1 nopo A1 niki wis valid niki dari keluarga beliau sendiri ukurannya ya. Maka Rasulullah menjawab ya, qala dzalika syahrun yafulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang paling sering dilalaikan manusia, paling sering dilalaikan oleh umat Islam. Semoga kita semuanya bukan termasuk orang-orang yang melalaikan isinya Sya'ban ya. Karena kata Rasulullah, Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Pada bulan Sya'ban fihi, kata Rasulullah, selain di bulan Sya'ban ada perpindahan arah kiblat, selain ada perintah napa wau, perintah poso Ramadan, kata Rasulullah dari hadis ini fihi, di dalam bulan Sya'ban ya, turfa'u fihil a'mal, ngapunten lek cara urutan hadis, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal perbuatan. Selama setahun kita niki dicatat amale kali malaikat raqib atid, mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada ucapan apapun kecuali dicatat kali malaikat raqib dan atid, termasuk amal perbuatan. Niki waktu setorannya nisfu Sya'ban. Ngoten. Makanya bahasane Kanjeng Nabi, maka
napa niku wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin, terhadap Tuhan sekalian alam. Fa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Karena itu saya seneng ketika catatan amal saya disetorkan nang Gusti Allah, saya dalam kondisi puasa. Karena itu monggo jamaah yang memang merasa selama 1 minggu sudah berlalu Sya'ban ini belum puasa, paling boten nisfu Sya'ban. Lek mboten saged saulan nggih sedina, mosok sedina sik dinyang ae poso beduk bareng ya Allah, poso beduk bareng nggih. Mantun niki lho nggih Ramadan nggih, setengah wulan kas mantune nisfu Sya'ban nggih Ramadan, gelem gak gelem kan nggih kudu poso nggih. Niki kita niati untuk niru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kirangan lek ningali nisfu Sya'ban kinten-kinten dinten napa nisfu Sya'ban nih? Malam malam Rebo nggih, pesenes malam Kamis. Oh, nggih. Malam Kamis ngoten sekeco asline. Oh, saged. Oh, saged mawon, golek ganjaran tambahan saged mawon. Kula kinten malam Kamis, malam Rebo saged. Kita niat puasa sunnah Sya'ban dan kita niat puasa Ayyamul Bid, hari napa? Pertengahan bulan nggih. Pertengahan bulan kan 3 hari sebenarnya, 13, 14, 15. Aku njoku bet niku endok. Lek 3 dino bete utuh gak apa-apa wis. Ndoke seprapat ae, sementing mangan endok, sementing gampangane ngoten. Kita puasanya sehari, niatnya napa? Dua puasa. Lek kula mboten niat poso sunnah Sya'ban, mboten niat poso sunnah Ayyamul Bid. Kula poso ya napa niati? Tak niati poso wis lillahi taala. Poso sunnah. Ya napa? Pareng. Mungkin ganjarane Gus, nggih ganjarane kalih pancet. Nggih. Sanjange sinten? Sanjange Imam Romli. Sinten Imam Romli? Cak Romli senes Imam Romli. Ulama fikih madhab Syafi'i yang kita ikuti di Indonesia. Kalau Imam Ibnu Hajar madhab Syafi'i, ulama fikih madhab Syafi'i yang diikuti oleh orang-orang Hadramut, Yaman dan sekitarnya, mensyaratkan lu kudu niat poso Sya'ban sekaligus niat poso Ayyamul Bid, cene untuk ganjaran luru. Lah Imam Romli masih gak diperjelas niate, ndak harus takyin itu memperjelas napa? Memperjelas ibadah. Sing penting taklim. Napa taklim? Ngaji, cek nih ngerti, sampean ngerti lek dino tanggal 15 setiap bulan niku disunnah no poso. Sampean saiki ngerti kalau tanggal 15 Sya'ban itu juga sunnah puasa. Akhirnya sekarang saat niki jenengan kali ngerok ngaji, insya Allah wis aku tanggal 15 engko tak poso aku. Maka ketika itu nggih tetap aku niat poso. Ngoten tok, niat poso sunnah, kita tetap mendapatkan pahala 2. Lho kok enak Gusti Allah loman kok. Kita menyembah kepada zat yang maha loman. Allah tidak hanya arhamur rahimin, paling saaken napa? Paling welase, sing paling welas, tapi juga akromul akromin, paling lomane sing paling loman. Ya Gusti Allah, gampang-gampangan mawon ngoten. Lah kalau saya masih punya tanggungan puasa Ramadan, bagaimana? Lah niki sing kudu niat. Nggih, jenengan napa malam nisfu Sya'ban mantun kegiatan mantun napa langsung nawaitu sauma hodin an qodoi fardhi syahri lu adai
ada iku lek ndek jerone Ramadan. Karena sekarang nyaur ndek bulan Sya'ban berarti kodok. Pengertian ada dengan kodok itu maknanya kalau ada itu dilakukan di dalam waktunya, kalau kodok dilakukan di luar waktunya. Nah karena nikah napa di luar waktu ya kodok. Nawaitu soma hodin an kodok ifardi syahri Ramadana ya fardhol lillahi ta'ala mboten usah hadis sanati utawa langsung pun kula mboten bingung Gus lek ngoten nggih langsung mawon aku niat poso ngodoi Ramadan fardu krana Allah taala. Mboten niat sing Sa'ban wau, mboten niat sing Ayamul Bait wau. Lek cara Imam Romli yang napa sing penting jenengan sampun semerap ilmune masih mboten niat saking lomane Gusti Allah tetep diparingi ganjaran 3 niku wau. Ganjaran poso nyaur dan ganjaran poso sing sunnah kali niku wau. Ngoten. Mangkane monggo kita sami-sami latihan dan masalah siam. Nggih. Dan untuk urusan puasa hal-hal yang perlu diperhatikan, puasa niku kan rukunnya namung kali niat dan menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya yang membatalkan puasa, membatalkan ibadahnya puasa nggih. Mungkin dulu sudah pernah kita bahas yang membatalkan itu ada 2, membatalkan ibadah plus ganjaran, sing setunggali membatalkan ganjarane tok, artinya ibadahnya sah. Kalau membatalkan ibadah disebut muftirot. Muftirot itu yang membatalkan ibadahnya puasa, berarti posone mboten sah, di lain Ramadan wajib kodok. Ada yang muhbitot. Muhbitot itu mencabut pahala puasa. Puasanya sah, berarti tidak wajib kodok, tapi mboten wonten ganjarane. Ngaten tok. Lah lek padha-padha kan ganjarane, ya gak usah poso menisan, tambah dosa. Kan ngoten. Berarti posone kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban puasa Ramadan. Kalau kena muhbitot niku wau. Bahasan tentang muftirot salah satunya napa? Memasukkan benda ke dalam tubuh melewati lubang-lubang yang ada di tubuh, mata, hidung, mulut, telinga, bolongan sing liyane niku. Lek nglebokno maka puasanya batal, dengan catatan proses masuknya itu ikhtiar. Ikhtiar niku maksudnya napa? Atas karpe dhewe. Artinya lek dipeksa mboten batal. Nggih. Cuma mangke lek bahasan paksaan ini masih ada syarat-syarat lain, antara lain sing meksa harus orang yang kuasanya lebih daripada yang dipeksa. Ngoten gampangane ngoten. Mboten saged moro-moro cak wasikan terus mokel. Nggih, aku gak poso, aku dipeksa, aku peksa mangan niki mau, peksa sarapan. Napa? Oh ngapunten. Aku mau dipeksa sarapan. Tapi tak terusno posoku kan gak apa-apa. Karena bukan karepe dhewe. Sapa cak sing meksa? Anakku Mas, ndak iso. Karena yang maksa nggih derajatnya di bawahnya. Ngoten. Bojoku Mas maksa, ndak iso. Ngoten. Tapi lek diwalik saged. Nggih. Suami memaksa istri, "Ayo mangano." Lek gak mangan normale dengan ancaman sing berat. Napa ancamane sing berat niku? Di cerai sumane kan berat nggih. Wah, sampai gak mangan kon. Lho. Niki istri boleh makan, lah batal mboten. Karena makannya atas paksaan.
Tapi batasan paksaan juga mane kita tetap berusaha ketika kita dipaksa ya, kita tetap berusaha menjaga puasa agar tidak batal. Seumpama nggih, seumpama istri diparingi nasi, ada tempenya, ada sayurnya, sop, makan ini, saya puasa Ramadan wajib, lu harus taat sama suami, ndak boleh, wajib tetap diikuti. Durhaka sama suami, gak ono ceritane wong poso Ramadan tadi durhaka nang suami, enggak, harus makan. Kalau enggak makan dicerai. Seumpami nih, trimon diterima Pak, pegang piringnya, pegang, selama belum disuruh makan nggak dimakan dulu, pegang, sudah saya pegang, lu makan, iya, apa yang dimakan ini, nasinya itu makan, nasinya tok, tempe sama sayur nggak boleh diambil karena perintahnya nasinya tok. Sudah saya makan, habiskan nasinya tok. Loh, itu tempenya dihabiskan juga, baru tempenya. Sayurnya, saya enggak suka sayur, lu harus ya sayur. Tapi kalau dari awal gitu, makan nasinya jenengan nyuwil tempe nih batal. Berarti bukan mukroh, bukan paksaan tapi ikhtiar. Ngoten lho nggih. Nglebokno tempe karepe dhewe dipaksa, segone sing dipaksa. Wong bojone ngomong segone kok. Kecuali bahasanya umum, ya yang ada dalam piring itu makan. Lah niki mboten saged milih jenengan. Waduh ya apa iki rek nggih pun malian nyendok kabeh. Terus ya. Lalu apa? Termasuk syarat memasukkan sesuatu itu tadi napa niku wau, kalau yang dimasukkan benda ada barangnya. Artinya kalau aroma itu tidak membatalkan. Camail dodolan minyak wangi terus diambu-ambu minyak wangi nih, batal lah? Mboten, ndak batal ya. Atau ibu-ibu sedang masak kari, masak gulai sambil dicium, wah enak rek ambune rek, ndak batal, cuma aroma ndak kelihatan. Contohnya yang lain, ini kelihatan, ini ada tiang jualan sate, ini pas wah enak rek ambune sate rek, terus jenengan mboten diambu tok Cak Mail, mangap Cak Mail, beluke dipangan, mboten batal. Kalem-kalem, aja dipedhot ya lho ya, aja dipedhot. Beluk gak batal. Lah rokokan batal. Rokokan batal. Karena ada bendanya. Ngoten nggih, ada mbakune temen niku. Mboten sakniki kula mboten damel mbako, pakai apa sing arek-arek saiki no? Elektrik. Lah elektrik jerone gak ono apa-apa, nggih wonten cairane lho. Lah iya, iku cairane iku kalong alakan ya. Nggih. Bahkan mungkin wonten sing terbaru malih seumpami mboten niki mboten cairan niki, bentuke napa sampe kok mboten semerap sing arek saiki nggih. Bentuke watos niki barange niki batal niku. Nggih. Itu batal. Dan masuknya melewati lubang yang ada. Ngaten nggih, melewati lubang yang ada. Bagaimana kalau tidak lewat lubang yang ada? Contoh suntik. Nopo hukum suntik ketika sedang puasa? Dilihat yang disuntikkan apa? Obat Gus, vaksin atau obat bius atau mboten batal. Obat infus niku lho nggih sing dilebetaken niku nopo? Obat niku mboten batal. Pengganti makanan, suplemen batal. Nggih, kalau pengganti makanan. Terus tasik wonten malih, dirinci malih. Ketika disuntikkan, nyuntiknya area mana? Kalau yang disuntik itu nyambung ke saluran makanan, batal. Obat tapi nyambungin yang saluran makanan, batal. Kalau lewat urat, ndak batal. Ruwinci niku masalah suntik. Ngoten.
Wau kula ngaos maghrib wonten pertanyaan jamaah. Ya napa lek terus seumpami kula kajenge operasi. Nggih. Kajenge operasi terus katakan dokter janjian nanti operasinya jam 12. Ya, kan niku disuntik. Ndak sadar. Puasa saya batal apa tidak? Lek suntike mboten batal. Gak sadare sing batalno. Ngoten. Tidak sadarnya yang membatalkan. Terus pertanyaannya, kalau saya tahu nanti jam 12 itu bakal batal poso saya sebab ndak sadar, apakah dari pagi terus saya ndak usah puasa? Mboten. Wajib tetap puasa. Kasus ini sama dengan kasus musafir. Nggih. Musafir boleh tidak puasa, musafir perjalanan jauh yang nopo kalau ingin ini memenuhi syarat qashar, dengan syarat-syarat tertentu itu kalau keluarnya sebelum subuh, berangkatnya saat derenge subuh. Lalek berangkatnya saat mantune subuh yok nopo wajib tetap puasa. Baru ketika berangkat di tengah jalan boleh mokel. Boleh mokel ini kulek sampun berangkat. Bukan tasik ten griya jam piro engko pesawate jam 5 sore. Terus ya gak poso aku saiki oleh kok musafir. Gurung musafir. Nama musafir itu orang yang bepergian, orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Sampean gurung pindah sik lungguh domai sampean gurung, berarti wajib poso sean. Ngoten. Nah, itu kasusnya sama dengan orang yang mau operasi tadi tetap puasa. Baru kalau kemudian apa seumpama anu Gus biasane tiang operasi kajenge operasi niku cekne kuat kongkon mangan dhisik nggih mokele waktu niku mboten pas isu. Ngoten, tapi mosok kate operasi kengken malah kengken poso sing ngoten nggih ya. Lek operasi malah kengken poso. Pun. Satu niku. Terus selain bahasan suntik napa niku wau ya Allah. Bagaimana kalau masuknya itu ndak sengaja? Contohnya yang umum ketika puasa kelebon banyu. Mandi kelebon banyu niku batal napa mboten ningali. Kalau dalam fikih dilihat aduse adus apa, mandinya mandi syariat atau tidak. Napa mandi syariat niku mandi yang ada hukumnya seperti mandi wajib junub napa mantun haid atau mandi sunnah seperti mandi sholat Jumat niku disebut dengan mandi syariat ya. Kalau cara mandinya dengan disiram melcebu, damel shower atau bawahnya air terjun, pokok disiram ya jatuh dari atas terus kemasukan air kupingi nopo irungi pokok kemasukan air lewat lubang-lubang itu maka tidak batal kalau mandinya syariat dan cara mandinya dengan disiram. Tapi kalau dengan cara inhimas niku nyelem batal kalau kemasukan air. Bagaimana hukum merenang makruh? Kenapa? Karena resiko batal. Soalnya renang niku mesti nggih renang nggih nyemplung wonten renang digerojok nggih wonten di sop. Kalau sop niku grojok, lek nyelem bahasa Arabnya inhimas. Jadi ketika inhimas renang terus kemasukan air batal. Loh, aku renang iki soalnya kate Jumatan, masih yo kate Jumatan. Syariat iki iya, soalnya sampean nyelem. Permasalahannya di situ. Nggih. Itu kalau mandinya mandi syariat. Bagaimana kalau kemasukan air ketika mandi yang bukan syariat? Pagi saya mau berangkat kerja ke kantor mandi, sore pulang kerja panas rusuh kabeh mambu mandi, berarti bukan mandi syariat. Terus kemasukan air batal apa tidak?
batal. Saya siram batal. Disiram nopo selulup sami-sami batal kalau bukan mandi syariat. Lah yo nopo Gus carane? Kula niki lek mboten adus mulai kerja peliket kabeh gak enak rasane. Ya. Ada nopo? Solusi. Yang pertama, kalau mandi sore diundur. Mandinya setelah maghrib. Mandinya setelah maghrib. Mandi setelah maghrib di bulan Ramadan niku hukume sunnah. Aduse jenengan tok masih mboten niat si entuk ganjaran. Mangke ten pondok biasane lari pondok sanjangi semerap sonten mboten wonten sing adus lari-lari. Nggih, wis ngaji. Mantun takjil, mantun buka. Padet koyo terminal turun jeding niku. Rame. Makanya biasanya kita di pondok adzan isya-nya tetap, tapi sholat tarawihnya kita undur. Ya, setengah jam setelahnya atau 40 menit setelah adzan. Ngentosi anak-anak yang ada di kamar mandi. Lari semerap. Oh, iki ganjaran iki aduse tok ganjaran, aduse sore. Itu solusi untuk mandi sore. Solusi untuk mandi pagi bagaimana? Agar tidak napa? Tidak resiko batal niku wau. Jenengan niati mandi syariat. Dianggap adus junub seumpami. Carane niku. Masih adus biasa tapi diniati adus junub. Masih jenengan mboten junub. Ngoten. Cuman nggih aduse nggih mari subuh malean. Lah jenengan terus aduse jam 8. Loh. Iki niat adus junub apa junub temenanan iki? Lah wong ana salat sadurunge salat subuh kok. Ngoten nggih. Malah gak jelas niate. Dados aduse nggih mantun subuh. Gampangane sebelum salat subuh. Carane ngoten, ya. Atau mungkin ya ngene ku wau lek saged mboten junub, mboten mandi wajib, nggih mandi sunnah, nggih sing pundi mawon. Itu solusinya untuk masalah mandi. Karena resiko batal ketika kemasukan. Atau ya mandi biasa tapi ngapunten, bagian kepala tidak disiram kan, tidak disiram. Ngoten mawon niku aman, mboten masalah niku. Ngoten. Sampun, itu salah satu hal yang berhubungan dengan amalan di bulan Sya'ban yaitu puasa. Yang kedua yang harus kita perhatikan amalan di bulan Sya'ban, memperbanyak sholawat. Karena ayat perintah sholawat terus pundi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turunnya di bulan Sya'ban juga. Perintah sholawat diturunkan di bulan Sya'ban. Karena itu Sya'ban juga dikenal sebagai bulan sholawat. Kita perbanyak sholawat. Dan sholawat niku faedahe wageng, Pak. Nggih, pun kuatah lek hadis-hadis kuatah niku. Seperti napa? Donga niku tidak bisa tidak bisa sampai kepada Allah, artinya tidak bisa dikabulkan. Kata Rasulullah, hatta tusolliya ala nabiyyik, sampai engkau bersolawat kepada nabimu. Termasuk toto kromone donga niku wonten solawate. Bahkan ada seorang sahabat matur teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau saya doa, saya kan baca sholawat. Lah, perbandingan antara doa dengan sholawat, sholawatnya itu 1/4, 3/4 doa. Bagaimana ya Rasulullah? Bagus. Wa in zitta fa ahsan. Lek sampean tambahi sholawate luwih apik maneh. Nggih pun sholawate 1/3, dungane 2/3. Apik. Lek sampean tambahi luwih apik. 50-50 Kanjeng Nabi. Apik lek sampean tambahi luwih apik. 3/4 dungane napa 1/4 apik lek sampean tambahi luwih apik.
Lek ngoten Kanjeng Nabi, kula tak maca sholawat tok mboten usah ndonga. Apa kata Rasulullah? Jika kau lakukan hal tersebut, maka Allah akan memberikan apapun yang kau inginkan tanpa njaluk. Gusti Allah langkung semerap. Masa mboten nyebut, kadang kita ndonga bingung njaluk apa yang Gusti Allah. Nggih pun Gusti Allah langkung semerap. Maca sholawat tok niku Gusti Allah langkung paham. Ya. Karena kalau kita bicara masalah doa pun sering Gus Safa nyampeaken kan donga niku mesti dikabulkan, wonten sing diparingi langsung, wonten sing diparingi sesuai dengan permintaan. Wah, yub ya Allah. Apa yub njaluk apa pen yub? Nggih. Arep wong lho coba melok-melok lho ya. Nah ya. Mana ya Allah, mobil Gusti. Kalau tak nyuting ten pundi-pundi kersane mboten kudanan niki kamera kula niki. Nyuwun mobil. Nggih, nyuwun mobil apa ya? Jalo apa pen? Luxio. Diparingi Luxio temenanan. Itu doa. Ada kalanya dikasih mobil tapi tidak sesuai dengan permintaan. Nggih, njaluk Luxio diparingi pickup seumpami. Nggih. Karena Gusti Allah lebih semerap lho, lek pickup kon gak nggawa kamera mbek tripod tok, iso gawe dodolan buah barang, iso disewakno gawe angkut-angkut barang, tambah akeh usahamu. Gusti Allah langkung semerap. Nggih. Ya Allah, kula ngaji-ngaji Gusti butuh kendaraan, kersane mboten nunut mawon seumpami. Ya Allah, kendaraan, karepe ngoten mobil. Kali Gusti Allah diberi sepeda motor. Mobil Gusti Allah merap. Lah kon omamu ndek jero kampung, kon parkir ndek ndi mobilmu? Kon luwe padha-padha kendaraan ya butuhmu seiki iso kon lebokno omahmu. Cara dijawab ngoten. Minta diberi tapi tidak sesuai dengan permintaan. Yang ketiga, tidak diberi tapi diganti. Bahasane ngoten. Nggih, bahasane cara maksum berangkat kerja terus ya Allah mugi-mugi dagangan kula niki lek payu kabeh kula entuk bathi 1.000 seumpami. Ternyata ndak laku semuanya, ndak dapat uang 100.000. Liwat wangsul sik tas metu teko pasar terus wonten barang lugur ndek burine maksum. Bruwak. Iki mau lek aku gak ngene titik keluguran. Benjol suwe jahitno iki. Jahitno bathuk luwih teko 1.000. Oh iki ijole dongaku mau. Ngoten, diijoli dengan cara seperti itu. Cara yang keempat, doa itu tidak dikabulkan sama sekali tapi disimpan muddakhir. Kapan diberikan? Nanti di akhirat. Sampai niku pembagian niku Kanjeng Nabi sing nyampeaken. Sampai kata Rasulullah, nanti orang-orang yang doanya diberikan di akhirat, mereka akan mengatakan, ya Allah, seandainya saya tahu donga kula niki bakal dikekno di akhirat, saya berharap selama di dunia tidak ada satupun doa yang dikabulkan. Lek bakal kok ngerti koyo ngene iki lho nggih. Sale, makanya kita jangan putus asa ketika berdoa. Wong salwangsul lek urusan doa niki kula ceritaken jenengan. Kula ndonga Allahumma rizukna ziyarata Makkah wal Madinah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami, kepada saya untuk bisa ziarah Makkah Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Mudahkan kepada saya urusan bisa berangkat ke Mekah Madinah. Masih berangkat Mekah Madinah nggih napa umroh napa haji? Mboten nglencer mboten, jelase nggih umroh napa haji. Akan kula ulang sampai 3 kali, Allahumma rizukna, ya Allah berikan rezeki kepada kami, kepada saya, bukan saya tok, wal jamaah, sedaya jamaah kula ten pundi mawon, wat tolabah, sedaya santri kula ten pundi mawon, termasuk alumni dimanapun berada, ziarota bisa mengunjungi Makkah wal Madinah. Sik kula tambahi fi kulli sana. Bentahun Gusti, kula nyuwuni bentahun Mbak, tapi kenyataannya sing berangkat betahun Gus Safa. Tapi kula mboten nyerah, kula pun semerap jamaah
Kenapa KBIH Mufti Mas Agung, Mas sampean kok berangkatnya kira-kira tahun iki mbek tahun iki. Kan sudah kuota. Nggih. Tapi saya tidak nyerah, tetap ya Allah ben tahun Gusti. Yakin dengan bahasan doa sing nomor 4 niku lho nggih. Yakin disimpen mbek Gusti Allah. Lumayan njaluke menisan, njaluk ziarah Mekah Madinah. Menisan lek njaluk niku sing menisan. Ngoten. Mangkane niku napa niku wau hubungane kali tendokan niku sholawat, ngata-ngataken sholawat di bulan Syakban. Termasuk di bulan ini mari kita sama-sama meningkatkan bacaan Al-Qur'an. Nggih. Persiapan benjing Ramadan kan wonten darusan, ada nuzulul Quran, ya. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya mulai sekarang kita latihan buka. Latihan napa? Membaca Al-Qur'an. Ngoten. Waduh leren buka Quran. Nggih sing jenengan hafal mawon pun, sing pundi pun. Fatihah monggo. Atau sing napa? Ya Anwar Zahid napa biasane? Kul huwa ilik, nggih ayo kul huwa ayo, getno kul huwa iku. Nggih, lek betul-betul kul huwa ilik. Pertanyaane, sedina wis maca ping pira kul hune? Ngoten tok. Sepisan ya gak kul huwa ilik. Gak melok aturan, ngoten nggih. Sing kathah niku pinten? Sak kersa jenengan. Nggih. Niki urusan kulhu wonten cerita kula nembe kala wingi kepanggih kula. Terus terang nembe kala wingi kula maca. Hebat iki cerita iki. Ada zamannya Kanjeng Nabi, sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah. Bukan yang Sayyidina Muawiyah yang khalifah itu bukan. Kalau yang khalifah itu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nggih. Niki Muawiyah anake Pak Muawiyah Al-Laitsi. Lek bangsanya Al-Laitsi. Ya, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Laitsi, ada yang mengatakan Al-Muzani. Yang jelas sahabat beliau. Waktu peristiwa perang Tabuk, beliau ikut di barisan tentara. Dadak ketemuan Kanjeng Nabi sakit. Loh, awake sampean kok panas? Greges sampean. Nggih Kanjeng Nabi. Nganti ngali saking cerita niku tok nganti ngali. Semangatnya nopo? Jihad membela Islam, jihad menemani Rasulullah walaupun kondisinya sakit. Kanjeng iki nemen wisan. Gak usah melok, istirahat. Tasik kiat Kanjeng Nabi, ojo dipeksa. Istirahat di Madinah. Gak usah melok. Nggih. Tabuk itu kan kota lain keluar dari kota Madinah. Kita tasik sami-sami Arab. Nggih. Akhirnya beliau istirahat. Singkat cerita, di suatu pagi ketika posisi Rasulullah masih di Tabuk, dalam riwayat lain Rasulullah kembali dari Tabuk menuju Madinah. Nggih. Ada beberapa riwayat cerita niku. Waktu pagi hari tiba-tiba matahari yang terbit di hari itu padangnya niku berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kata perawi hadis Sayyidina Anas bin Malik ningali, loh padangnya kok belum pernah saya lihat matahari padangnya koyok ngene iki. Termasuk Kanjeng Nabi. Oh iya ya cek padang nemen. Lah malaikat Jibril perang-perang ini kan mesti tumut. Kanjeng Nabi tanglet. Kan semerap lek malaikat perkara gaib kan semerap. Jibril, kok sinar matahari pagi ini lebih terang daripada biasanya, daripada apa yang pernah aku lihat. Kata malaikat Jibril, Zaka Muawiyah bin Muawiyah. Niki gara-gara Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah qad mata fil Madinah, beliau sedo ten Madinah. Fa ba'atsallahu, maka Allah mengutus, memerintah sab'ina alfi malakin yusollunahu, mengutus 70.000 malaikat untuk mensolatinya. Hebat Pak. Kalau mau iki sahabat gak pati terkenal tapi sedone disolati malaikat sampai 70.000. Kewenah niki. Bahasane malaikat Jibril, oh nggih niki padang gara-gara kathah malaikat sing mudhun. Malaikat kan dari cahaya, ya dari nur.
Gara-gara niku mali padange ini padange matahari, padange malaikat sing takziah niku. Rasulullah penasaran, kok iso sampai ditakziahi malaikat 70.000, salah takziahi malaikat atas perintah Allah, ditugasi kali Gusti Allah. Takziah salatono iku. Cerita hebat Pak ceritanya. Bima ya Jibril. Gara-gara opo Jibril? Sahabatin jenengan Muawiyah bin Muawiyah niku lazima qiraatakul huwallahu ahad. Senengane maca kulhu fi mamsyahu melaku maca wa wukufahu mandek maca qiyamahu ngadeg maca wa qu'udahu lungguh maca klesetan maca wiritannya kulhu. Ayo pundi sing aliran kulhu wau sampun ngoten napa dereng ngoten tok lho nggih napa mek abang-abang lambe kulhu ae lek lha kulhu ae lek wis maca apa gurung ngoten tok mate kulhu ae lek niki nggih maca surat secara lengkap termasuk dengan bismillah karena ada keterangan ada seorang ulama namanya Syekh Abu Bakar Al-Audi. Syekh Abu Bakar Al-Audi ya, beliau masuknya salaf boten awal kholaf ya, awal kholaf karena setelah 300 tahun. Ulama salaf itu sebelum 300 tahun. Syekh Audi niki setelah 300 pinten ngoten sedoyo. Ya. Seorang ahli fikih madzhab Syafi'i, orangnya tawadhu, orangnya apa? Ceritane gampang ngeten. Beliau menceritakan Ramadat ainaya. Pernah mata saya ini sakit. Sakit romat niku sampai boten saged melek. Napa niku? Napa? Nggih beleken napa-napa pokok mboten saged melek. Ramadat ainaya. Lalu ketika saya tidur, ra'aitun nabiyya fil manam. Saya melihat Kanjeng Nabi dalam tidur saya, ya. Semoga kita semuanya diberi kemudahan untuk bertemu dengan Rasulullah walaupun dalam tidur kita. Nggih. Jana imam Syekh Abu Bakar Al-Audi niku. Dalam mimpinya Kanjeng Nabi bertanya, lima la tu'alij ainak, kenapa ndak kau obati meripatmu sing loro iku? Ya. Jawabe Syekh Abu Bakar, bima u'alij ya Rasulullah, dengan apa saya obati mata saya? Kata Rasulullah, takra'u, engkau membaca kul huwallahu ahad ba'da sholati subhi mi'ata marrah. Bacalah kulhu 100 kali setelah sholat subuh. Watan futu, dan engkau tiupkan yadaika di tanganmu ba'da kulli marrah, setiap 1 kali. Atas kulullah walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad disebulno. Lalu usapkan ke matamu yang sakit. Carane ngoten, mboten maca 100 terus disebulno terus diusap sepisan, mboten. Setiap 1 disebul dan diusapkan ke matanya. Ngoten. Kata beliau, fantabahtu, maka saya bangun dan saya lakukan. Napa? Perintah Kanjeng Nabi sing ten ngimpi niku wau. Lalu saya rasakan enteng. Penyakit saya menjadi enteng. Falam tabrok, tapi gurung waras. Enteng ngoten tok, tapi dereng waras. Nggih rada-rada mulai iso nggih sik napa lah enteng keterangane ngoten. Akhirnya di malam kedua atau malam ketiga saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi lagi. Kalau terus terang waktu maos cerita ini, kalau penasaran Pak, sopo iki? Cek gampange diparani Kanjeng Nabi pas yo ngimpi, nggih. Awak iki ngoyo kepingin nggih gurung-gurung keturutan niki cek gampange. Penasaran, saya cari ngan madosi ten ngantang let rencang kula sing rada kemeru niki Google niki. Ngan madosi Abu Bakar Al-Audi. Profilnya seperti apa? Nanti kalau maos yo pantes wonge pancen. Nggih. Sifat-sifatnya Masya Allah pantes le wonge
gampang disambangi niku Kang. Kata beliau, malam kedua atau malam ketiga saya diparani malih. Saya Kanjeng Nabi, ka'annaka la taqra'u bi bismillahirrahmanirrahim fiha. Sampeyan koyoke gak maca bismillah ketika maca kulhu iku mau. Ketika bangun sadar, iya aku maca 100 mau kana bismillah. Pantes gak waras iku mau. Enteng tapi gak waras. Akhirnya saya lakukan lagi dengan bismillah, fabari'ah biidnillah. Seketika sembuh dengan seizin Allah. Tapi kelasnya beliau loh nggih, kelasnya beliau lek njenengan terus mari ki yo mripatku rada lara rek meneh tak lakoni mari salat subuh. Bismillah. Kok gak waras? Nggih siji pancen, lesane siji. Kan ngoten tok. Ngoten mawon mboten terus iku paling akal-akal. Mboten akal-akalan buktine wonten kok niku. Ngoten. Nah ini kita perbanyak itu amalan di bulan Sya'ban. Poso, ngatakan sholawat, terus Al-Quran, apapun pokok Al-Quran niki kita upayakan. Lalu termasuk juga amalan yang hendaknya kita lakukan di bulan Sya'ban, istighfar. Lu mboten Rejab kalau wingi nggih termasuk saat niki. Karena ada satu hadis yang berhubungan dengan istighfar bahwasannya di bulan Sya'ban min musnadi Aisyah radhiyallahu anha qalat Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, haddatsana Ahmad bin Mani haddatsana Yazid bin Harun akhbarana Al-Hajjaj bin Artah an Yahya bin Abi Katsir an Urwah an Aisyah qalat faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fa kharajtu fa idzan huwa bil baqi. Suatu malam saya kehilangan Rasulullah, tidak ada di samping saya, maka saya keluar mencari Rasulullah. Ternyata beliau ada di pemakaman Baqi. Faqala, maka Rasulullah mengatakan kepadaku, akunti takhofina ayyajifallahu alaika wa rasuluh. Apakah engkau khawatir kehilangan napa? Kehilangan Allah dan Rasulmu. Apakah engkau khawatir Allah dan Rasulnya tidak bersikap adil nang awakmu? Niki jatahe ten daleme Sayyidah Aisyah, khawatir aku nang omahe sing liyane. Ngoten. Ajeng Sayyidah Aisyah menjawab, ya Rasulullah, inni donantu annaka ataita ba'da nisa'ik. Nggih, kula khawatir jenengan marani bojo sing liya. Wong niki wayahe kula kok. Faqala, maka Rasulullah menjawab, innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri wa nami kalabin. Sesungguhnya Allah memberikan perhatiannya di malam nisfu Sya'ban sehingga Allah mengampuni dosa hambanya sebanyak bulu kambingnya Bani Kaleb. Bulu kambingnya Bani Kaleb, maksudnya bulu kambingnya niki boten kambing siji, kambinge wong sak Bani Kaleb iku jumlahe pira nggih sakmono iku dosane wong-wong sing di ngapura. Itu di malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis lain ya Rasulullah mengatakan innallaha la yuttali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah memperhatikan, menyebarkan pandangan kasih sayangnya di malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru, maka Allah mengampuni li jami'i khalqihi, untuk seluruh hambanya, illa musyrik wa musyakhin. Dua niki sing boten di ngapura. Musyrik tiang sing syirik, wa musyakhin. Musyakhin niku tiang sing nyimpen pegel nang wong liya. Mangkane nopo guru-guru kita ngajarkan saderenge nisfu Sya'ban niku njaluk ngapura. Atau sing gak ada pegel-pegel niku wis dilangi wis. Soalnya eman-eman. Eman-eman kalau kita tidak mendapatkan maghfirah tadi. Kita perbanyak mohon maaf, mohon ampun di malam nisfu Sya'ban sebagai upaya untuk mengisi khususnya niku. Mulai saat niki pun napa? Amalan-amalan ini hendaknya kita amalkan sampai nanti
puncake lek saking beberapa riwayat niku nggih ten nisfu Sa'ban. Menawi mekaten ingkang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ngapunten saderenge kula tutup, walaupun kula sampun meralat kepada yang bersangkutan, kepada Ayub juga yang nyuting di channelnya Santri TV, nggak tak omong no Yub, channelnya Pian Yub. Oke. Pada pertemuan yang lalu ada sedikit kekeliruan ketika wonten jamaah sing tanglet masalah napa puasanya istri tanpa seizin suami. Saya menjawab hukumnya haram dan tidak sah. Ngapunten, saya klarifikasi, yang benar jawabannya haram dan sah. Istri puasa sunnah tanpa seizin suami, hukum puasanya haram, artinya berdosa, tapi puasanya sah, terhitung melakukan puasa. Lek posoe poso Senin Kemis nggih angsal ganjarane poso Senin Kemis, tapi nggih angsal dosa karena tidak izin kepada suami. Karek mangke hasil akhirnya ningali kira-kira ganjarane poso nopo luwih gede saking dosane mboten izin. Mek ngoten tok. Lek luwih gede nggih sik lumayan sik susuk, berarti susuk ganjaran. Tapi lek dosane luwih gede nggih torok ngoten mawon. Nggih sing aman nggih. Nggih niku tetap izin atau suami mengizinkan, merelakan banyak ya. Jadi klarifikasi lewat napa video syutingan niki, puasa hukumnya haram tetapi sah niku sing bener. Nggih. Pun mekaten yang bisa kami sampaikan sebelum kita tutup. Menawi wonten pertanyaan monggo pun. Nggih dalem. Siwak ketika puasa, Imam Nawawi menghukumi tidak makruh. Ya. Kalau ulama-ulama memakruhkan setelah zawal. Setelah zawal, setelah duhur. Setelah duhur pakai siwak makruh. Wakhtaron Nawawi, Imam Nawawi memilih tidak makruh, khusus kasusnya untuk siwak tok. Selain siwak tetap dihukumi makruh. Seperti sikat gigi, kumur-kumur setelah duhur hukumnya makruh. Tapi lek siwak mboten. Siwak. Terus napa? Tetes mata. Nggih, mata niki wonten alirannya sebenarnya ke nyambung tentang tenggorokan. Nggih, dan ada bendanya, ada tetesnya. Berbeda ngapunten. Berbeda seperti sami-sami cuma lho niku obat nggih, cuma masalahnya wonten bendae nih lho. Masalahnya ada. Mangke kalau cek malih. Setahu saya membatalkan, setahu saya. Cuma insya Allah mangke cobi kalau cek malih. Kalau kersane mboten balik klarifikasi terus kado. Setahu saya batal, setahu saya. Cuma nanti saya cek lagi untuk kasus tetes mata. Tapi kalau inhaler tidak. Atau minyak kapak mak diolesno balsem buntu irungku ngeten. Pokoknya ngeten mboten, tapi lek dilat batal ngoten tok. Nggih. Ngoten. Sing niki nggih. Terus napa setunggali? Tetes mata siwak kali napa? Oh nggih, kumur makruh setelah duhur, setelah zawal. Nggih. Wonten sanesipun sekedap saya kula cek menisan mriki. Wonten sanesipun. Nek mboten sekedap kula cek sekedap. Napa niku? Tetes mata. Tetes mata ketika puasa. Wau wonten poso gak itu ganjarane poso. Wonten sing boten poso entuk ganjarane poso. Asik niku.
Ya napa niku? Nggih. Gak melok poso tapi untuk ganjarane, ya napa carane? Maringi memberi takjil kepada orang yang berpuasa. Caranya itu memberi makan. Ya. Kudu mangan, mboten kudu mangan. Takjil nggih saged. Takjil kan sama makanan. Takjil itu kan kata-kata takjil niku maksudnya ndang-ndang ngoten. Ya, lek bahasa Arabe buka niku iftar, takjilul iftar. Sahabat sanjang, ndak semua dari kami bisa ngasih makan ya Rasulullah. Saman keimangan, Mas yo sak seruput susu lek ten hadis. Lek sakniki nggih sak kersa pun kan sak seruput kolak nggih saged dikiasno. Nggih. Atau satu teguk air atau satu butir kurma. Lek ten hadise ngoten. Mangke saged dikiasaken piyambak. Kita dulu kalau di pesantren nggih, entar Mustafa barang apa sing senengi arek Indonesia? Damel takjil. Gorengan. Tumbas gorengan lari-lari. Arek mesti masono kurma, arek kadang-kadang seneng gorengan dhisik. Bahasane nostalgia. Wah, di Indonesia gorengan iki gawe mangan. Nggih, kita beli gorengan. Rencang kula tumbas gorengan, arek Indonesia ku senenge gorengan iku ana sambel, ana lomboke. Cuma ten Yaman ndak ada lombok kletus. Akhirnya kita beli sambal sasetan. Kudu pinter-pinteran Mbak kita. Golek ganjaran niku kudu pinteran. Delok wis tuku gorengan, wis waduh kan tuku gorengan pisan. Ono sambele, kan aku sing tuku sambel. Ngoten. Ayo padha napa? Ngoten niku bahasane lek temriki mungkin njenengan mados senengane tiyang. Gampangane ngoten. Arek cilik apa ya senengane? Permen sing enak napa-napa nggih permen. Mas Yuri terus nang langgar arek cilik-cilik kayak permen siji. Lih, tak jilo iki ya. Berotono nganceme didik-didik. Dalam rangka patos ganjarane anak yang puasa tadi. Bahasanya Rasulullah tanpa mengurangi pahalanya yang puasa. Nah, enak niku. Nggih. Kok difotokopi ngoten kan. Tadi gak melok poso tapi nggih. Apalagi kalau istri kita pas haid kan enggak boleh puasa. Gitu saya ngoten, Bu, sampean gawe-gawe apa ngono, gawe arek-arek sing poso nek langgar. Cek ini tetep entuk ganjarane poso. Ya, ndak puasa dapat pahala puasa. Ada bahasan lain, puasa tapi gak oleh ganjarane poso. Ya napa? Ini ku wau sing bahasan napa? Ilang ganjarane niku. Gara-gara ghibah, namimah, hibah rasan-rasan. Lu rasan-rasan masuk api jenenge rasan-rasan nggih rasan-rasan. Bener kok kenyataane ngoten lah nggih Bu, Pak. Rasan-rasan niku ngomong no sing bener tapi gak senengi. Lek ngomong gak bener duduk rasan-rasan jenenge tapi fitnah. Wong gak bener kok diomongno. Ngoten. Rasan-rasan, namimah, adu-adu, kadhib, goroh, sumpah palsu. Terus ngomong elek ya qaula zur, ngomong elek atau wal amala bihi, melakukan keburukan nggih. Wis pokok gampangane nggih sing napa sing elek ndak pantas dilakukan. Terus yang sering diremehkan niku an-nadharu bi syahwat. Melihat dengan syahwat. Syahwat niku napa? Kepingin. Syahwat niku kepingin. Nggih, kepingin panganan, ningali iklan napa sirup niku seumpami kalembek ngelek itu. Enak rek buka iki wae enak anggo. Ngan ningali ini jam pinten? Jam 5 sore. Ya Allah, emane rek kurang setengah jam ilang ganjarane. Ganjarane sing ilang. Puasanya sah, tapi pahalanya. Lah ya napa Gus? Kula sadean takjil ya. Atau mungkin saya biasanya kalau mau buka saya beli takjil. Jamaah kan wadah mriki ya, pasar-pasar pundi-pundi kata pasar takjil. Caranya bagaimana? Solusi untuk bapak-bapak agar puasanya tidak hilang ketika membeli takjil di pasar takjil. Nggih. Tentukan jenengan takjil nopo. Niku cara paling aman. Mene ayo aku pingin nopo ya takjil. Oh kok jarene ana wong dodol kolok duren ndek kono. Seumpami. Langsung piro regane kolok duren? 10.000. Pengen metu nggo dhuwit 10.000 tok yuk. Itu cara paling aman.
Keluar langsung jujuk. Mboten apal Gus, ya takok sing sadean Solok Duren sebelah mana? Mriko ndek kono sebelah kono. Oh nggih matur suwun. Mlaku nyludur gak usah tole-tole ya. Langsung Kolok Duren 10.000-an nggih. Nggih, bungkus tunggal. Antun ndang mule. Ngoten. Jangan bawa uang lebih. Karena lek nggawa uang lebih 10.000, sik susuk 40.000 ngodok 50. Kecenderungannya noleh. Waduh, ana steler. Waduh, cocok iki udan-udan ini ana lumpia bas. Wah. Lek sampai terus ana ngelek idune mah lho. Waktu itu hilang. Bahasanya fikih bukan mengurangi, Pak. Muhbitot niku mencabut maknanya. Habato itu bahasa Al-Qur'an habitot a'maluhum. Amal perbuatannya tercabut. Lek bahasa Al-Qur'an ngoten. Niki nyabut ganjaran. Ya Allah, kurang setengah jam dicabut ganjaran rek. Weman niku. Itu solusi untuk kaum bapak-bapak niki. Untuk yang menyaksikan, solusi untuk emak-emak. Ya napa carane? Waktu sahur tawarkan kepada keluarga. Pak, saman kok pingin buka apa? Aku pingin ayam goreng aku kok. Kan dereng poso sian, sik pas sahur niki lho. Le, pingin takjil apa le? Kalau pingin es campur, Bu. Ya wis. Pak, nyaluk duwe Pak. Kayak tuku nyiapno ayam goreng mbek napa? Es campur iki arek. Ya sengko ae, Bu. Engko lek aku bayangno ngene engko male ilang pisan ganjaranku. Mumpung sik gorong poso iki lho, aku sik napa? Cara bayangno masakane diapakno iku sik terus ngelek idu niku mboten sampai nggih. Lu ngelek itu mosok batalno, ngelek itu karena kepingin. Nggih, melihat terus kepingin bisa menghilangkan puasa. Kalau sekedar ngelek itu mboten batal, Pak. Mboten ilang ganjarane. Tapi lek ngelek nggih, ngelek itu niku mboten batal selama idunya sendiri. Ngelek idunya sendiri tidak batal selama idunya belum keluar dari bibir. Masih di area mulut, masuk di kelompokno, pokok dereng medal, dilek malih mboten batal. Tapi lek ditokno batal ponan. Ngitung itu sak gelas mari ngono. Ngelak rek uduku dhewe gak apa-apa, nggih batal karena sudah keluar. Kalau riak, dahak, batasnya tenggorokan. Nggih, batasnya tenggorokan. Kalau sudah di mulut ya diludahkan. Riak ngoten. Kan ada orang sing napa? Mboten saged napa? Nggih, mboten saged ngetokno niku. Kula mboten saged. Lek wonten mriki kula mboten saged kados tiyang-tiyang mboten saged kula niki. Ya napa nggih kula lek malih. Lek poso mboten batal karena tasik mriki tasikan. Tapi kalau sudah di mulut batal kalau dilek. Ngoten. Nggih niku mau ingkang ngapunten ingkang tetes mata nggih PR dereng kepanggih kula padosi. Habis sikatan nggih, sikatan pakai pasta gigi terus kelek. Nggih, kelek. Kalau keleke mboten sengaja nggih mboten batal. Lek mboten sengaja. Nggih. Nggih. Napa? Nggih, sikatan pakai odol boleh enggak siang hari? Boleh, batasnya sampai sebelum duhur. Ngoten. Tapi kalau dengan pasta gigi jenengan resiko niku wau. Resiko kelek. Ngeleke mboten sengaja kula. Mboten sengaja tapi kate sikat gigi njoko odole anake. Rasa apa iku odolmu? Stroberi ya, njaluk iku ae aku. Kok wis milih rasa dhisik iki ana kaya ana napa? Rencana keleleken iki kok ngoten nggih. Dados sing aman kita tetap sikat gigi tapi tidak pakai pasta gigi. Itu lebih aman, tapi tetap batasnya nggih duhur, batasnya duhur. Lek siwak mboten, siwak bebas. Nggih, siwak bebas sampai lu kan menghilangkan pahala puasa napa? Baunya orang yang bau mulutnya orang yang puasa itu hilang gara-gara nggih. Lek pendapatnya sekali lagi pendapatnya Imam Nawawi dalam madzhab fikih Syafi'i beliau tidak makruh. Jadi kita ikut
Imam Nawawi. Imam Nawawi mboten sembarangan niku nggih ulama pinter niku. Ngoten. Nggih, ngaten. Sampun. Wallahu a'lam bisawab. Mugi-mugi saged difahami, saged diamalaken, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah. Segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki ingkang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi